Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak solihah kelas 4? Kita berjumpa lagi dengan video Bu Arum. Kali ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi, kupas dulu yuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk tahu apa yuk? Tujuannya yaitu yang pertama adalah menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan. Yang kedua, hewan yang hidup di daratan tinggi, daratan rendah, dan daerah pantai. Yang ketiga, bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang keempat, hak dan kewajiban merawat hewan. Yang kelima adalah mozaik. Dan yang keenam adalah menulis laporan menggunakan kata baku. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Ada beraneka jenis hewan di sekitar kita. Ada burung, ayam, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, tahu tidak akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga? Sebagai contohnya, ular sawah musnah atau hilang dari sawah. Maka, tikus sebagai hama padi tidak ada lagi yang memangsanya. Jumlah tikus semakin banyak. Akibatnya, tanaman padi akan habis dimakan tikus. Itulah akibat jika kita tidak menjaga keseimbangan alam kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan. Hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga kelestariannya. Jika tidak, beberapa hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Ya. Sudah banyak jenis hewan yang menjadi langka dan punah. Contohnya ini. Ada hewan panda, kera hantu. Ini ya, hewan kera hantu ya, yang Bu Arum tunjukkan di kursor. Ini namanya kera hantu. Kemudian ini burung cendrawasih. Kemudian burung kakak tua jambul, kuning. Ada burung kakak tua itu warnanya putih, tapi jambulnya kuning ya, itu sudah langka. Kemudian ada penyu hijau, di sini ada gambarnya. Selanjutnya ada komodo dan burung jalak. Ya, saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Nah, itu adalah beberapa contoh hewan yang sudah langka. Selanjutnya, dalam menjaga kelestarian hewan langka, ada dua jenis pelestariannya anak-anak. Ya. Dua jenis menjaga kelestarian hewan langka. Yang pertama yaitu pelestarian in situ dan yang kedua adalah pelestarian ex situ. Ada dua jenis ya pelestariannya ya, in situ dan ex situ. Ya. Pelestarian in situ itu apa? Ya, di sini pelestarian in situ adalah upaya pelestarian sumber daya alam hayati di habitat atau tempat aslinya. Sedangkan pelestarian ex situ adalah upaya pelestarian dengan cara memindahkan hewan. Nah ini ya, ditebali, memindahkan hewan ke tempat lain yang lebih cocok bagi perkembangan hidupnya. Contohnya ke kebun binatang ya. In situ tidak memindahkan hewan. Ex situ memindahkan hewan ke kebun binatang. Nah, jenis in situ ada beberapa jenisnya. Di sini ada 3 jenis in situ. 1. Cagar alam, yaitu kawasan alam yang keadaan alamnya khas tumbuhan. Jadi di situ ada cagar alam luas sekali, ada 1 hektar, 2 hektar, pokoknya luas sekali. Dan situ banyak sekali tumbuhan-tumbuhannya ya. Kemudian yang kedua ada Suaka Marga Satwa, yaitu kawasan alam yang ciri khasnya berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa. Jadi di Suaka Marga Satwa itu tempatnya juga luas, banyak tumbuh-tumbuhannya, cuma di situ banyak hewan yang unik-unik ya, berarti jarang kita jumpai di sekitar kita ya. Ya karena memang itu hewan langka. Kemudian yang ketiga adalah taman nasional.
Kawasan yang memiliki ekosistem asli dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian. Nah, itu mereka bertempatnya di taman nasional. Itulah beberapa. Oh, selanjutnya masih ada lagi. Nah, kemudian bisa tidak diri kita pribadi ini bisa ikut serta dalam menjaga kelestarian hewan? Tentu saja bisa, yaitu dengan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak berburu hewan langka. Nah, hewan langka-langka yang Bu Arum sebutkan tadi tidak kita buru, tidak kita ambil dari hutannya, biarkan saja, sehingga ekosistemnya terjaga, kelestariannya terjaga ya, tidak berburu hewan langka. Kemudian yang kedua, melindungi hewan langka. Nah, kita lindungi ya, tidak usah berburu, kita lindungi saja, biarkan di tempat aslinya. Kemudian yang ketiga ada hewan langka dibudidayakan ya. Dibudidayakan contohnya tadi di Suaka Marga Satwa, nah itu kan dibudidayakan agar nanti bisa melahirkan yang baru lagi. Kemudian mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Misalnya kita ingin memiliki hewan langka, kita beli saja mainan yang bentuknya sintetis. Kalian pasti pernah melihat hewan seperti apa namanya? Itu ya, dinosaurus, ada T-Rex, nah itu kan dari sintetis. Nah, kita beli saja yang seperti itu, yang sintetis ya anak-anak ya. Nah, itulah beberapa usaha yang bisa kita lakukan untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian hewan ya anak-anak ya. Kemudian selanjutnya, anak-anak, kalian tahu tidak bahwa semua jenis hewan belum tentu bisa hidup di semua tempat? Hewan bisa dibedakan menurut daerah tinggalnya, yaitu terbagi menjadi 3 jenis anak-anak. Ada di daratan tinggi, daratan rendah, dan daerah pantai. Nah, ini adalah pembagian hewan yang bisa hidup ya. Jadi tidak semua tempat dia bisa hidup, ada jenis-jenisnya tempatnya ya. Yang pertama di sini ada dataran tinggi. Tidak semua hewan yang hidup di dataran tinggi dapat hidup di dataran rendah karena faktor suhu dan cuaca. Kalian pasti tahu kalau dataran tinggi suhunya dingin, ya. Jadi ada beberapa hewan yang tidak cocok dengan kondisi tersebut. Contohnya di sini ada sapi perah. Nah, ini yang bisa hidup ya maksudnya ya. Ini yang bisa hidup di dataran tinggi. Sapi perah, kelinci, ayam pedaging, ayam petelur, dataran rendah. Oh, ayam petelur, nah itu ya. Kemudian di dataran rendah. Dataran rendah memiliki suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, pas-pasan. Ya. Contohnya di sini yang bisa hidup adalah sapi dan kerbau. Nah, digunakan untuk membajak sawah. Selanjutnya ada kambing, kemudian ada ayam kampung dan serta bebek. Nah, itu adalah contoh-contoh hewan yang bisa hidup di dataran rendah. Selanjutnya ada daerah pantai. Pantai memiliki keadaan panas. Sebagian besar hewan yang hidup di daerah pantai berada dalam air laut. Contohnya ada kepiting, kelomang, udang, dan penyu. Jadi seharusnya sudah tahu ya anak-anak ya, hewan yaitu terdapat 3 jenis tempatnya untuk hidup ya. Nah, sekarang kita ke bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, yang pertama kita mengenal kupu-kupu dulu ya. Yang pertama kita mengenal kupu-kupu dulu. Nah, ini yaitu dimulai dari kepompong ya. Ini yang pertama kan ulat ini. Ulat terus menempel di daun, kemudian menjadi kepompong di sini. Dia beberapa menjadi itu ya, kepompong beberapa hari, kemudian menjadi kupu-kupu cantik. Ya. Oh, dari sini bertelur, ya. Telur terus menjadi ulat, terus jadi kepompong, terus menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, di sini kupu-kupu termasuk jenis serangga.
Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam daur hidupnya. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat pada daun. Telur matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva atau ulat. Nah, ini ya telurnya ya. Telur matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva ulat. Kemudian setelah 5 dan 10 hari menjadi ulat ini ya. 2 minggu berikutnya, larva atau ulat tadi membentuk kepompong dan menjadi pupa. Nah, ini disebut pupa ya. Kemudian pupa bergantung pada ranting. Nah, ini sudah bergantung ini ya. Sudah bergantung pada ranting atau daun tanaman selama 2-3 minggu. Nah, kalau sudah menjadi kepompong, prosesnya selama 3 minggu. Setelah 3 minggu menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, banyak jenis kupu-kupunya ya. Ada yang hijau, kuning, merah. Banyak sekali jenis kupu-kupunya. Ya. Selanjutnya di sini lebih spesifik lagi anak-anak. Yaitu ada ikan emas ini ya. Oh, sebentar. Ini ikan emas ini. Nah, ini lebih spesifik lagi. Di sini panahnya, oh ini sisik. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Nah, di ikan kan ada sisiknya toh. Yang sisiknya itu berfungsi sebagai pelindung tubuh. Kemudian badan yang ramping. Nah, itu ikan itu kan badannya ramping, yaitu di sini memudahkan ikan bergerak di dalam air ya. Kemudian ekornya berfungsi untuk membantu pergerakan di air ya. Sirip berfungsi untuk berenang, ini siripnya di bagian bawah. Terus ini insangnya berfungsi untuk bernapas. Jadi ikan itu bernafasnya menggunakan insang. Terus kemudian mata untuk melihat lingkungan sekitar. Yang kedua ada burung. Nah, ini juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama ini paruh namanya. Ini paruh ya. Untuk mengambil makanan. Ini namanya paruh di burung. Kemudian yang kedua ada sayap. Ini sayapnya untuk bergerak. Nah, burung bergerak menggunakan sayap untuk bisa terbang. Kalau kucing bergeraknya menggunakan kaki untuk bisa berjalan. Kalau burung menggunakan sayap. Yang ketiga ada ekor. Ini ya ekor ya di bagian bawah ya. Menjaga keseimbangan burung saat terbang. Kemudian cakar ini yang keempat untuk mencengkram mangsanya. Yang kelima mata pasti untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai tubuh hewan dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa juga melihat dan membacanya di buku tematik kalian, yaitu Maestro halaman 128 sampai 130 sepertinya ya. Nah, anak-anak, di samping tubuh hewan dan fungsinya, hewan-hewan tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya seperti ayam, ya. Ayam bisa dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya, ya. Kemudian sapi perah bisa dimanfaatkan susunya. Kemudian daging sapinya juga bisa dimanfaatkan untuk memasak rendang dagingnya ya, anak-anak ya. Oke. Nah, itulah beberapa manfaat pemanfaatan hewan ya. Selanjutnya kita ke hak dan kewajiban. Kalau kita memelihara sebuah hewan atau seekor hewan, pasti kita memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban kita apa? Kalau memiliki hewan peliharaan, yaitu yang pertama, memberi makan dan minum. Ya. Kalau kita memiliki hewan, kita wajib memberinya makan dan minum. Kalau tidak diberi makan dan minum, bisa mati. Nanti kasihan. Nah, yang kedua, membersihkan dan memandikannya. Kalau sudah kotor, badannya pasti harus dimandikan. Kalau di desa, biasanya itu memandikannya di sungai. Ya, kalau yang ada sungai di dekatnya. Kemudian, membersihkan kandangnya itu juga penting untuk kesehatan tubuh hewan tersebut. Nah, jika sakit, kita wajib mengobati sakitnya. Ada mantri hewan, dokter hewan itu ada banyak sekarang ya. Nah, di samping kewajiban ada juga hak-hak kita, yaitu memanfaatkan hasil ternak. Misalnya telur ayam tadi, kita bisa memasaknya. Kemudian selanjutnya ada kotorannya dapat dimanfaatkan untuk pupuk, misalnya kotoran kambing.
Terus H, melepasnya ke alam bebas dan memasukkannya ke kandang lagi. Contohnya ayam. Di pagi hari kita lepaskan dari kandangnya. Kemudian menjelang sore kita masukkan ke kandang lagi. Nah, itulah beberapa hak dan kewajiban hewan peliharaan ya. Oke, selanjutnya kita ke mozaik. Kalian pasti pernah mendengar ya kata mozaik itu apa? Atau bahkan kalian sudah tahu mozaik itu bentuknya bagaimana dan cara membuatnya bagaimana serta langkah-langkahnya. Oke, mozaik adalah merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh. Misalnya di sini adalah biji-bijian. Teknik membuatnya dengan ditempel lem pada bagian datar. Bahan-bahan yang kita gunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Jadi intinya mozaik itu kita tidak mewarnai sebuah gambar ya, tapi kita mempunyai sebuah sketsa. Contohnya di sini adalah burung dan kucing. Kemudian kita menempel-nempelnya menggunakan biji-bijian, daun-daunan, kertas-kertasan seperti itu. Nah, kita agar supaya terlihat hidup sketsa tersebut, kita memadu padankannya dengan bermain di warna-warna bahan yang kita gunakan. Nah, kemudian untuk langkah-langkah di sini baru mempunyai langkah-langkah membuat mozaik. Kita menggunakan kertas di langkah-langkah ini ya. Tadi boleh ya kertas, kemudian keramik-keramik yang sudah pecah-pecah itu atau biji-bijian boleh. Di sini baru mencontohkannya menggunakan kertas origami. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kertas origami, kertas kosong, pensil, dan lem kertas. Yang kedua, buatlah pola kosong pada kertas kosong. Yang ketiga, sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil. Ya, kecil-kecil ya, agar bisa ditempel dan rapi. 4. Sobeklah kertas origami menjadi potongan kecil. 5. Tempelkan sobekan kertas satu persatu pada pola. Jadi kita menempelkannya satu-satu, jangan barengan, nanti malah tumpang tindih yang kita tempel tadi ya. Jadi tidak terlihat bagus. Yang keenam, lakukan terus sehingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami. Jadi langkah-langkah ini kita ulangi-ulangi lagi sampai tertutup semua dengan kertas. Nah, itulah pembahasan tentang hewan hari ini. Setelah tahu apa itu jenis hewan langka, hidupnya di mana, fungsi tubuhnya digunakan untuk apa, manfaat bagi manusia, dan lain sebagainya. Setelah tahu itu semua, saatnya kita membuat laporan. Laporan ya. Baru yakin kalian sudah pernah mendengar kata tersebut, yaitu laporan, tapi mungkin belum tahu apa sebenarnya laporan itu. Jadi, di sini laporan adalah ini ya. Nah, laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Nah, anak-anak, laporan itu biasanya dibuat setelah selesai. Ya, diingat ya. Selesai melakukan suatu kegiatan. Nah, itu kita membuat laporan. Berapa biayanya yang telah kita keluarkan, berapa yang hadir di acara kegiatan kita, siapa yang bertanggung jawab, kemudian apa rincian-rinciannya setelah kegiatan itu, ada kerusakan atau enggak. Nah, itu semuanya kita masukkan ke dalam laporan tersebut. Dalam membuat laporan, tentunya kita menggunakan kata baku, ya. Kata baku yaitu kata yang baik dan benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Di sini dijelaskan juga. Kata baku merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini yang versi bukunya ya. Nah,
Ciri-ciri kata baku itu apa sih? Di sini ada 3. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. Nah, maksudnya bahasa daerah tertentu, misalnya kalau di Pati. Enggak. Oh iya, nah itu bahasa daerah tertentu. Jadi tidak disertai bahasa daerah tertentu, harus baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya ada what, why, for, gitu ya. Itu bahasa asing, maksudnya bahasa Inggris itu ya. Yang kedua, bukan bahasa percakapan. Contohnya, iya sih, enggak, aku enggak tahu tuh. Nah, itu namanya bahasa percakapan ya. Jadi, ciri-ciri kata baku itu tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, dan bukan bahasa percakapan. Nah, di sini Mbak Arum mempunyai beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Nah, yang pertama, kata bakunya adalah akhirat. Nah, dibaca ya, akhirat. Nah, tidak bakunya atau kata yang salah adalah akhirat. Nah, ini salah ya. Tapi yang benar adalah akhirat. Yang kedua ada kata anugerah. Nah, ini yang benar. Ini yang bakunya adalah anugerah. Kemudian yang tidak bakunya adalah anugerah. Nah, tidak ada E-nya. Anugerah. Ini yang salah. Yang benar adalah anugerah. Yang ketiga ada aktif. Aktif di sini menggunakan F bukan P ya. Jadi yang benar adalah aktif F, yang salah P. Oh, ini kurang ya, ini adzan ya. A D Z A N adzan, tapi yang benar adalah azan, A Z A N ya. Nah, ini adalah contoh format menulis laporan hasil wawancara. Formatnya seperti ini. Format itu tata caranya, langkah-langkahnya ya. Formatnya seperti ini. Yang pertama ada judulnya laporan seperti itu. Misalnya di sini laporan hasil wawancara. Nah, misalnya kalau kegiatan laporan hasil Agustusan seperti itu contohnya ya. Kemudian setelah judul ada latar belakang. Nah, latar belakang kita melakukan sebuah wawancara tersebut untuk apa? Nah, ini kita maksudnya dituangkan di latar belakang, menuliskan alasan melakukan wawancara. Nah, ini penjelasannya latar belakang ya. Contohnya di sini siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Nah, itu latar belakangnya. Setelah latar belakang, format yang kedua adalah maksud dan tujuan. Jadi kalian melakukan tujuan wawancara itu untuk apa sih? Nah, maksudnya itu untuk apa? Serta tujuannya itu kamu ingin apa nanti. Nah, itu ya. Yang ketiga, topik wawancara. Pertanyaannya, topiknya hampir sama dengan tema mungkin ya. Tema misalnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, ini topiknya itu ya. Terus atau misalnya kegiatan tadi Agustusan Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu termasuk topik wawancara. Selanjutnya ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempatnya kapan? Hari apa? Pukul berapa? Ya, tempatnya di mana? Nah, ini masuk waktu dan tempat kegiatan. Selanjutnya adalah laporan hasil wawancara, yaitu menuliskan narasumber, siapa, pewawancaranya siapa, pewawancara itu yang mewawancarai ya, dan hasil wawancaranya itu bagaimana. Contohnya di sini narasumber Bapak Kurniawan, pewawancaranya Lani, ini yang melakukan Lani ya. Kemudian hasil wawancaranya pada hari Sabtu 19 November 2016, nah dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah formatnya kesimpulan. Nah, kesimpulannya setelah kamu melakukan format laporan semuanya, jadi kita bisa menyimpulkan hasil kegiatan tersebut bagaimana. Kita taruh di kesimpulan, bab kesimpulan ini. Oke. Nah, itu adalah belajar kita hari ini anak-anak, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video Bu Arum selanjutnya. Kemudian terima kasih sudah menonton video Bu Arum. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di video Bu Arum selanjutnya. Assalamualaikum.